Halo Hagiostins, gimana kabar? Kita hari ini akan sama-sama ngebahas tentang tema yang dikasih sama pengurus, yaitu tentang depresi. Tapi sebelum kita mulai, pimpin doa dulu yuk. Oke, yuk. Ya. Mari kita berdoa. Ya. Kami bersyukur untuk saat ini kami boleh sama-sama diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memimpin kami, Roh Kudus mengurapi kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami untuk firman Tuhan mengajari kami segala kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi guys, apa itu depresi? Depresi itu adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan yang sedih sangat mendalam dan atau jatuhnya jadi cuek atau nggak peduli sama sekali. Ya, orang yang depresi itu kadang merasa sangat bersalah, merasa tidak berharga, merasa gagal dalam hidupnya. Dan biasanya ini dia mengalami kesedihan, kesepian yang sangat dalam durasi waktu 2 minggu. Kurang lebih 2 mingguan kurang lebih 2 gitu minggu. ya. Jadi kalau sebelum 2 minggu cuma 1 hari, 2 hari, yaitu bukan Stres depresi. mungkin masih Itu, tingkatnya masih ya, di bawah ya. Bukan disebut depresi. Nah, katanya orang dunia depresi itu tuh kayak flu emosional. Nah, banyak orang yang ngalamin depresi dan itu tidak menutup kemungkinan kita juga atau kamu juga bisa ngalamin yang namanya depresi. Kalau kamu tahu ada artis-artis besar dunia itu juga ngalamin depresi. Pernah dengar Elvis Presley nggak? Ketuaan mungkin ya. Ya kalau aku tahu, mungkin anak-anak zaman sekarang nggak tahu. Mungkin lebih ya. tahu artis-artis Korea. Nah, artis Korea. Ada artis Korea cantik banget, masih muda banget, bintangnya lagi bersinar, namanya Suli. Tahu pasti artis Korea. Itu bunuh diri gara-gara depresi. Ada lagi siapa namanya temennya juga, Gohara namanya. Gohara. Itu mereka temenan deket, bunuh diri juga. Yang cowok dong, yang cowok ada juga yang ganteng. Siapa namanya? Ada Jong Jojongmyeon. Kim Jong Hyun. Itu tuh sampai kabarnya waktu dia bunuh diri gara-gara depresi, fans-fansnya juga ada yang ikutan bunuh diri loh. Iya, wah itu fans parah. Berat. Parah banget. Dan kalau kita lihat ya, orang-orang ini apa sih yang mereka gak punya? Sukses iya, cakep iya, harta udah pasti dong mengikuti kesuksesan gitu. Fansnya banyak, tapi bisa depresi dan bunuh diri. Ujung-ujungnya mengakhiri hidupnya, sayang banget ya. Nah, apakah ini hanya terjadi di dunia sekuler, maksudnya di sekeliling kita? Tapi ternyata kita lihat di Alkitab itu juga ada orang-orang yang depresi sampai bunuh diri. Sampai mau bunuh diri. Masa sih? Mau pengen mati. Ada yang bahkan bunuh diri, dan ini orang yang kita semua tahu gitu. Ini tokoh besar. Nah, contoh nih ya, ada contoh Yunus. Lalu tokoh kedua yang mungkin kita juga tahu, Nabi Elia. Nah, mungkin setiap orang nggak menyangka bahwa Nabi Elia ini tokoh yang luar biasa, tokoh yang besar, tapi pada satu titik dia kepengen mati. Itu tokoh kedua. Ada lagi tokoh di Perjanjian Baru nih, namanya Yudas Iskariot. Dia dipilih oleh Tuhan jadi muridnya Tuhan Yesus sendiri. 1 dari 12 murid ya. 1 dari 12 murid. Tapi akhir hidupnya tragis. Dia mati gantung diri, bunuh diri. Karena apa? Karena dia merasa sedih sekali. Dia depresi. Dia pikir, wah, Tuhan Yesus pasti bisa membela dirinya, dia pasti bisa membebaskan dirinya seperti yang dulu-dulu. Tapi ternyata Tuhan Yesus membiarkan dirinya ditangkap, bahkan sampai mati disalib. Itu yang membuat Yudas Iskariot depresi ya? Dan akhirnya dia gantung diri. Wah, sayang banget ya. Tragis. Tapi itu contoh di Alkitab yang dipakai Tuhan untuk kita semua belajar. Oke, nah gejala depresi itu ada secara fisik bisa kelihatan gitu. Yang pertama misalnya kayak kelelahan. Nah, kelelahan ini lelah secara fisik maupun secara emosional, dia lelah. Terus kehilangan insomnia, semangat, gitu. kehilangan semangat. Terus nafsu makan berkurang atau malah berlebihan, jadi akan berpengaruh ke berat badannya.
dia berat badannya bisa, kalau nafsu makan berkurang dia bisa jadi kurus gitu ya, berat badannya Atau turun. malah Atau doyan kalau dia doyan makan jadi berlebihan. berlebihan, dia jadi berat badannya naik. Itu sama juga kayak tidur. Nah, tadi dia insomnia insomnia atau malah tidurnya jadi berlebihan. Tidur berlebihan, terus kadang bangunnya terlalu pagi, nggak bisa tidur lagi gitu. Dan itu berlangsung terus menerus gitu ya, nggak cuma 1-2 hari, itu terus menerus terjadi. Ada lagi sakit kepala kayak migrain gitu, terus kram, sama masalah di pencernaan itu loh. Masalah pencernaan, walaupun udah diobatin tapi tetap masalahnya nggak sembuh. Terus ada. Nah, kalau seseorang mengalami gejala-gejala kayak tadi ya, pasti akan berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja dampaknya? Nah, dampaknya kan seperti misalnya prestasi belajar jadi menurun, semangat belajar menurun, susah konsentrasi, nggak bisa konsentrasi, terus hubungan dengan teman juga terganggu karena dia merasa tidak berharga, merasa sendirian, kesepian, dia merasa teman-teman menjauhi dia merasa gagal, putus asa dan gitu akhirnya ya. jadi minder sama ketemu sama teman, dia juga malu dan segala macam. Itu juga dampaknya bisa jadi kehilangan minat sama hobi itu loh. Punya hobi yang dia minati banget, punya minat yang besar itu jadi bisa hilang minatnya itu. Kalau yang radikal ya malah bisa mengancam, yang agresif banget. Jadi ada orang yang dia depresi, dia mengurung diri gitu. Tapi ada orang yang karena depresi dia justru agresif, pelampiasannya agresif. Dia bisa melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain. Nah, terus bagaimana mengatasi depresi itu? Nah, akar penyebabnya ada kurang lebih ada 3. Yang pertama itu fisik, yang kedua psikologis, yang ketiga secara rohani. Satu persatu kita jelasin ya. Yang pertama itu tentang fisik. Nah, fisik itu kita harus mulai menjaga pola makan, istirahat yang benar, sama relaksasi. Itu cara mengatasi depresi, gampang banget kan? Relax ya. Relax. Kamu punya hobi apa? Lakukan hobimu. Terus kadang kamu tahu nggak, tidur lebih banyak itu kadang melakukan keajaiban bagi tubuh kita. Jadi tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu tanda depresi itu tadi malah. Kalau orang yang terlalu tidurnya berlebihan justru nggak boleh. Betul. Gitu. Jadi harus tidur yang cukup, tidur yang berkualitas. Terus mulai jaga pola makan ya. Diet. Kalau butuh diet ya kita cari pola diet yang cocok sama tubuh kita. Jadi yang fisik yang pertama yang harus kita lakukan adalah perhatikan, urus kebutuhan tubuh kita. Jadi jaga pola makan, istirahat, lalu relaksasi. Nah, sama ini perlu juga olahraga. Betul. Nah, olahraga juga perlu. Yang kedua sekarang kita mau lihat secara psikologis. Nah, terus caranya bagaimana kita mengatasi depresi secara psikologis ini? Yang pertama, jangan berfokus pada perasaan kita, tetapi pada fakta yang ada. Maksudnya begini, kadang perasaan itu bisa menipu. Nah, misalnya kita waktu mau ujian, kita gagal di satu mata pelajaran, kita mengeneralisasi semuanya. Berarti aku nih bodoh, aku nih nggak bisa, aku nih berarti orang yang gagal. Padahal cuma satu, kita merasa gagal semuanya. Padahal mata pelajaran yang lain kita dapat nilai yang bagus, kamu dapat nilai yang di atas rata-rata, tapi hanya satu mata pelajaran ini gagal. Terus kita merasa gagal terhadap semuanya. Nah, ini nggak boleh kita berfokus pada perasaan kita, tapi faktanya kita lihat seperti apa. Yang kedua, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena Tuhan ciptakan kita unik, berbeda satu dengan kelebihan dan kekurangan. Jadi yang Tuhan ciptakan sempurna, itu namanya sempurna, itu ada kelebihan tapi juga ada kekurangan. Yes, you and us and me are God's masterpiece. Yang ketiga, jangan membesar-besarkan hal negatif. Hal-hal yang negatif dalam diri kita itu jangan difokuskan, jadi jangan dibesar-besarkan. Kalau kita membesar-besarkan hal-hal positif dalam diri kita, hal-hal yang baik dalam diri kita, jadi nggak kelihatan karena hal negatifnya itu terlihat lebih besar. Gitu. Nah, tadi kita sudah membahas yang fisik, psikologis. Nah, kemudian yang ketiga itu hal rohani. Nah, yang hal rohani itu ada dosa-dosa yang tidak diakui atau
kekalahan-kekalahan yang kita alami pada saat ini. Gimana caranya supaya kita bisa lepas dari depresi? Jelas kita harus mengakui dosa-dosa kita yang kita lakukan. Jangan disembunyikan, apalagi kita merasionalisasikan kesalahan-kesalahan yang kita buat. Yang berikutnya, serahkan frustasi kita sama Tuhan. Curhatlah sama Tuhan. Dalam doa kita, ungkapkan isi hati kita sama Tuhan. Apa yang jadi beban pikiran kita, khawatir kita, sedih, cemas, ketakutan, itu curhat sama Tuhan. Kemudian cari komunitas yang membangun. Ya, nah ini penting ini, komunitas. Komunitas itu akan membantu kita untuk kita melepaskan beban-beban kita, beban-beban. Tapi ini harus komunitas yang benar. Misalnya kayak di sini ada klub, udah join klub belum? Ya. Nah, itu yang belum pernah join atau yang belum join atau yang udah lama nggak pernah datang klub. Cari kakak-kakak youth-nya ya, kakak-kakak youth atau kakak-kakak teens, join di klub. Yang terakhir, kita perlu minta visi dari Tuhan. Kalau orang nggak punya visi, nggak punya tujuan, dia akan bingung, nggak tahu arah hidupnya mau kemana, nggak akan ada semangat. Tapi kalau kita punya visi yang fresh dari Tuhan, visi yang jelas, yang pasti kita mau kemana, apa yang akan kita lakukan, itu kita akan bersemangat dalam menjalani kehidupan kita. Ya. Nah, bagaimana memulainya? Kamu harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 11 ayat 28, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu. Aku berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengar firman ini, mereka boleh mengalami kemerdekaan. Yang sedang mengalami depresi, sedang mengalami kesedihan, kesusahan, beban yang berat, Tuhan tolong, Tuhan mengangkat segala beban kami, menggantikannya dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. So guys, bersukacitalah senantiasa. Itu kata firman Tuhan. Bersama kami, Komesa. Dan ini Kak Ellen. Keep learning, keep doing.